menguji pH pada suatu larutan. Jadi sebelum kami melakukan percobaan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kristentia Santibeata sebagai asisten. Saya Rizky Anjani. Theo Prabodewanas. Saya Putri Febriani. Saya Dia Emai Pertama. Oke, jadi adapun tujuan dari percobaan kami mengetahui pH larutan menggunakan indikator universal, dan yang terakhir mengamati perubahan warna indikator alami pada larutan asam dan basa. Jadi, asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton kepada zat lain atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membuat garam. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, masam ketika dilarutkan dalam air. Kedua, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Yang ketiga, asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Dan yang terakhir, walaupun tidak selalu tonik, merupakan cairan elektrolit. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian basa. Jadi, basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen yang bermuatan positif, maka dalam hal ini basa mempunyai arti bahwa ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidroksida dan ion positif. Jadi sifat-sifat basa yang pertama kaustik, rasanya pahit, licin seperti sabun, nilai pH lebih dari air suling, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan dapat mengantarkan arus listrik. Lalu kita masuk ke dalam teori dasar pH. Jadi apa sih itu pH? Jadi pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat atau larutan atau benda. pH normal memiliki nilai 7, sementara bila nilai pH lebih dari 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa. Sedangkan nilai pH yang kurang dari 7 menunjukkan keasaman, pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi. Umumnya, indikator sederhana yang digunakan adalah kertas lakmus yang berubah menjadi merah bila keasamannya tinggi dan biru bila keasamannya rendah. Baiklah, sekarang kita akan membahas sampel-sampel yang akan diuji beserta alat yang digunakan dalam percobaan. Oke, jadi pada sampel yang pertama terdapat vitamin C atau asam askorbat. Jadi, vitamin C adalah vitamin yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin C. Jadi, vitamin tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, padahal vitamin C berperan penting dalam berbagai proses yang terjadi di dalam tubuh, termasuk juga dalam menjaga dan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh, pembentukan kolagen, protein, neurotransmitter, dan meningkatkan penyerapan zat besi. Baik, jadi pada percobaan ini penguji menggunakan produk UC1000 vitamin lemon dengan kandungan vitamin C sebanyak 1000 mg sebagai sampel uji. Baik, jadi pada sampel yang kedua terdapat air soda. Jadi pengertian air soda adalah variasi air minum yang merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada dasarnya, sparkling water adalah air yang secara alami berkarbonasi. Gelembungnya berasal dari mata air asli atau dari sumur dengan karbonasi alami. Jadi, pada percobaan uji pH pada larutan penguji menggunakan produk Fanta bening air soda sebagai sampel ujinya. Oke, sampel yang ketiga terdapat minuman bersoda atau yang juga dikenal dengan soft drink. Jadi, minuman bersoda adalah air soda yang telah ditambahkan dengan zat-zat perasa lain seperti natrium karbonat, gula, perasa buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi pada percobaan uji pH pada larutan penguji ini, kita menggunakan produk Coca-Cola sebagai sampel. Jadi sampel berikutnya adalah minuman isotonik.
Minuman isotonik adalah minuman yang terbuat dari campuran air, gula, atau karbohidrat dan elektrolit. Minuman ini baik dikonsumsi untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang saat berolahraga serta untuk menjaga stamina tubuh. Pada percobaan uji pH pada larutan penguji menggunakan produk Pocari Sweat sebagai sampel uji. Selanjutnya terdapat air baterai atau air aki yang merupakan cairan yang mengandung asam sulfat H2SO4 pekat yang berfungsi sebagai elektrolit yang dapat menyimpan dan meneruskan arus listrik. Air baterai atau air aki biasanya digunakan untuk mengisi air aki yang kosong atau saat pertama kali mengisi aki. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan air zuur berlabel merah sebagai sampel uji. Sampel yang terakhir ada air garam. Jadi air garam merupakan campuran garam dengan air yang dalam ilmu kedokteran disebut juga dengan larutan natrium klorida atau NaCl. Air garam dapat membantu meredakan sinusitis, meredakan nyeri pada gigi, hingga mengatasi kutu air. Pada percobaan uji pH ini, kita menggunakan garam dapur sebanyak 3 sendok makan yang kemudian dilarutkan ke dalam air sebagai sampel uji. Jadi kita masuk kepada alat yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama terdapat lakmus. Jadi lakmus adalah campuran zat pewarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH, yaitu kertas lakmus yang digunakan untuk menguji kadar keasaman bahan. Dan yang terakhir terdapat indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Jadi saya akan menguji pada larutan air garam. Pada lakmus biru, dia tetap berwarna biru. Pada lakmus merah, dia tetap berwarna merah. Berarti dia netral. Jadi saya akan menguji pH pada larutan air garam. Jadi pada larutan air garam dia mengarah ke nomor 7. Terlihat di sini lakmus biru berubah menjadi warna merah yang artinya asam. Sedangkan lakmus merah berwarna tetap yang berarti asam. Sekarang kita akan menguji pH-nya. pH pada larutan Pocari yaitu 3. Mencoba kertas lakmus pada vitamin C. Pada kertas lakmus berwarna biru, dia berubah menjadi warna merah. Itu yang berarti vitamin C adalah larutan asam.
Pada kertas lakmus berwarna merah, dia tetap berwarna merah. Itu berarti vitamin C adalah larutan asam. Coba uji pH pada larutan vitamin C. Terlihat di sini larutan vitamin C itu adalah pH 3. Saya akan menguji lakmus pada larutan air. Yang pertama lakmus biru. Bisa kita lihat di sini lakmusnya berubah menjadi warna merah. Itu merupakan asam. Yang kedua lakmus merah. Warnanya tidak berubah, tapi ini sifatnya tetap asam. Baik, yang terakhir indikator universal. Kita masukkan dalam air aki. Bisa kita lihat kalau ini sama dengan indikator universal 0. Menguji yang Pepsi, pertama kita mengambil kertas lakmus biru, masukkan ke dalam Pepsi dan lihat apa yang terjadi. Oh, berubah, tampak berubah, berarti ini disebut asam. Dan kita akan mengambil kertas lakmus merah dan masukkan ke dalam Pepsi. Dan dia tidak berubah, berarti itu tetap asam. Nah, selanjutnya kita akan menguji pH-nya. Masukkan ke dalam, tengok, sama seperti 3. Pada kertas lakmus merah dia tetap berwarna merah yang berarti asam. Saya akan menguji pH pada larutan air soda. Jadi pada larutan air soda dia menuju kepada nomor 6. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka simpulan dari praktikum kali ini ialah yang pertama, larutan yang bersifat asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7, larutan basa yang memiliki pH lebih dari 7, dan larutan netral yang memiliki pH 7. Yang kedua, untuk larutan asam, semakin kecil konsentrasi suatu larutan maka pH akan semakin besar. Yang ketiga, untuk larutan basa, semakin besar konsentrasi suatu larutan maka pH-nya akan semakin besar. Nomor 4, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa vitamin C, Pocari, Coca-Cola, air soda, dan air aki termasuk asam karena nilai pH-nya kurang dari 7. Pada larutan air garam sendiri, ia netral karena pH-nya bernilai 7. Jadi, data larutan beserta rumus kimianya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, pada sampel vitamin C, lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Indikator universalnya dia bernilai 3 dan bersifat asam. Rumus kimianya C6H8O6. Pada sampel Pocari, lakmus merah tetap berwarna merah, lakmus biru berubah menjadi warna merah. Indikator universal pada larutan Pocari yaitu 3 dan dia bernilai asam. Rumus kimianya H2CO3. Yang ketiga, pada sampel air garam, lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru tetap warna biru yang berarti dia netral dan pH-nya bernilai 7. Rumus kimianya NaCl. Pada sampel Coca-Cola, lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Dan indikator universal pada Coca-Cola bernilai 3 yang berarti pH-nya 3 dan bersifat asam. Rumus kimianya H2CO3. Pada sampel air soda, lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru tetap warna biru. Indikator universalnya bernilai 6 dan dia bersifat asam. Rumus kimianya H2CO3. Dan pada sampel yang terakhir yaitu ada air aki, lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru menjadi warna merah. Indikator universalnya yaitu pH-nya bernilai 1 dan berarti dia asam.
rumus kimianya H2SO4. Ada kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam kelompok kami, yaitu kurang telitinya praktikan dalam mengamati apa yang terjadi. Adapun saran dari kelompok kami, yang pertama, periksa alat uji secara teliti, karena alat uji yang tidak benar akan memengaruhi hasil percobaan. Yang kedua, bersihkan alat uji terlebih dahulu sebelum digunakan agar kotoran yang menempel bisa hilang. Yang ketiga, dalam mengukur suatu pH, pastikan larutan tersebut tidak tercampur dengan larutan yang lain yang berbeda konsentrasi dan sifat asam basanya. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam mengukur pH suatu larutan agar larutan tersebut tidak tumpah. Dan yang terakhir, pengukuran pH suatu larutan harus dilakukan dengan teliti agar mendapatkan hasil yang akurat.